Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Hendrian Satyadibrata. Pada project ketiga kali ini, aku akan membahas tentang kondisi, logika if else, dan flowchart. Oke, pertama-tama langsung aja kita masuk ke pembahasan dulu. Pertama ada kondisi. Kondisi adalah sebuah pernyataan atau ekspresi yang dievaluasi sebagai benar, true, atau salah, false, yang kemudian digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Dengan menggunakan pernyataan kondisional seperti if, else, atau else if, programmer dapat membuat program berperilaku dinamis, yaitu menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada situasi atau status tertentu dalam program. Next, ada logika if else. Logika if else adalah struktur kontrol dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan if akan menjalankan blok kode jika kondisi yang diberikan benar, true, sedangkan else adalah menjalankan blok kode lain jika kondisi if salah, false. Struktur ini merupakan fondasi untuk percabangan logika dalam suatu program. Boolean merujuk pada sistem logika dan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Next ada flowchart. Flowchart adalah diagram alur atau representasi visual yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, proses, dan keputusan dalam suatu sistem atau prosedur. Flowchart berfungsi sebagai alat untuk memahami, merencanakan, menganalisis, dan mengoptimalkan alur kerja atau algoritma, serta memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Oke, selanjutnya aku akan bahas flowchart terlebih dahulu, ya, dengan membuat alur pemrogramannya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat sebuah flowchart yang aku buat di apps diagram.net ini. Jadi kita akan membuat sebuah kondisi di mana kita tuh menyanyikan beberapa negara dan juga usia minimum dari pengemudi di setiap negara-negara tersebut. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi pertama kita pakai blok oval ini sini dan kita akan menulis start. Ini seperti blok uh, when green flag click di Scratch ya. Ini sebagai tombol permulaan. Lanjut kita ke blok ini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Oke, kita hubungkan. Kita ambil lagi. Nah, jadi kita hubungkan dulu. Nah, jadi karena kita ingin menanyakan dua hal, namun satu hal itu terdapat di dalam satu hal yang lebih general. Jadi di sini kita akan menanyakan negaranya terlebih dahulu. Ini yang pertanyaan yang lebih general ya. Kalau udah masuk udah masuk kotak yang bawah ini, udah pertanyaan yang lebih spesifik. Ask for user age. Nah udah, jadi masih ada space di sini, tapi kita bakal naikin dulu ya, siapa tahu nanti gak cukup sampai bawah. Oke, lanjut kita akan masang blok diamond ini. Nah, blok diamond ini, dan di sini kita akan tulis
nama negaranya, country. Nah, pertama kita akan bawakan negara South Africa, Afrika Selatan ya. Tanda tanya. Jadi ini eh, blok untuk blok sebagai pertanyaan ya. Jika nanti kalau dibikin jadi kalimat itu jadi gini. Jika Afrika Selatan, maka nah nanti kita akan buat blok-bloknya di kanan. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke blok yang ke bawah dulu. Maksudnya negara-negara lain ya. Pasang dulu di sini. Kita tulis next ada Meksiko. Meksiko tanda tanya. Oke, next. Selanjutnya negara yang kita pilih, yang saya pilih ya, adalah India. Karena seingat aku dari masih ketiga negara ini itu persyaratannya tuh beda-beda. Jadi kita kita jangan pakai yang tiga negaranya persyaratannya sama semua ya. India. Oke, lanjut ke ini saya beri dulu. Nah, ya lanjut ke negara yang keempat. Mungkin enaknya pakai negara Eropa kali ya. Prancis mungkin. Country France. Oh ya, jangan lupa tanda tanya ya, guys. Nah, ini udah tanda tanya. Oke, nah kita buat dulu. Kita turunkan dulu aja ya ini. Soalnya nanti butuh gap yang lebih banyak lagi untuk memasang beberapa kondisi-kondisi setiap negaranya. Oke, jadi pertama kita sambungkan dulu sini yang dari South Africa, sambungkan, terus sekarang kita tulis no. Jadi ini juga sebuah kondisi ya, jika bukan South Africa no, maka kita lanjut ke Meksiko. Oke, lanjut ke India. Text no. If no. Ini kita udah masuk if else ya ini. Nah, sama aja tulis no juga. Oke. Jadi langsung aja di negara pertama, South Africa. Kita bakal kasih blok blok apabila ya. Kalau aku sebutnya tuh blok apabila ya. Kita tulis user age sama dengan maaf. Bukan sama dengan ya. Kalau sama dengan kan berarti harus umur itu ya. Jadi kita bakal masukkan lebih dari sama dengan. Jadi kan kalau lebih dari sama dengan berarti umurnya itu harus minimal segitu atau lebih baik lebih dari itu. Itu maksudnya. Lebih dari 17 tahun setahu saya. Setahu aku. Oke. Nah, jadi setelah ini kita akan buat dua kondisi yang dimana jika umurnya lebih dari sama dengan 17 maka diperbolehkan untuk mengemudi. Namun kalau kurang dari 17 maka nggak boleh mengemudi. Kita pakai blok kotak ini. Oke,
kita hubungkan dulu pertama. Di sini kita kasih yes ya. Karena jika kita memilih South Africa, oke. Jika di sini kita memilih South Africa, maka kita akan eh, langsung pergi ke blok South Africa dan kita akan langsung pergi ke kondisi-kondisinya. Langsung meneliti kondisi-kondisinya maksudnya. Oke, jadi you can drive. Ini kondisi pertama. Jika syaratnya memenuhi ya, syaratnya terpenuhi ya, berarti umurnya lebih dari 17 tahun atau sama dengan 17 tahun. Oke, di sini kita kasih yes. Dan di sini sebaliknya you can maaf, you can drive. Oke, kita tulis di sini no. Nah, jadi eh di negara Afrika Selatan ini itu memiliki persyaratan jika ingin mengemudi maka usianya itu harus 17 tahun atau lebih. Nah, kalau usianya lebih dari 17 tahun atau sama dengan 17 tahun, maka kita akan menggunakan kondisi yes. Nah, you can drive. Nah, setelah itu persyaratannya terpenuhi, berarti bisa dijalankan. Nah, sebaliknya jika persyaratannya tidak terpenuhi, berarti kurang dari 17 tahun, maka kita tidak akan bisa untuk mengemudi. Oke, lanjut ke Meksiko. Di Meksiko ini eh, cukup berbeda, ya. Cukup berbeda. Kalau India tadi, South Africa tadi itu seperti Indonesia ya. Jadi kita kan eh, kita kan baru bisa buat SIM habis kita buat KTP kan. Jadi ya minimal 17 tahun ya. Nah, beda kondisinya sama di Meksiko ini. Nah, jadi di Meksiko ini itu usia minimalnya harus 18 tahun. Jadi kita eh, tulis seperti ini, 18 tahun. Oke, kita sambungkan. Tuh, sambungkan di sini kasih yes. Nah, di sini kita akan buat dua kondisi seperti yang di atas. Oke, sepertinya dinaikkan dulu aja ya. Ya, seperti ini naikkan aja enggak apa. Oh, kita akan buat kondisi untuk si negara Meksiko ini. Jadi pertama-tama seperti yang barusan kita terapkan di Afrika Selatan, kita akan bikin blok yang dimana kondisinya itu memenuhi persyaratan. Jadi pertama you can drive. Berarti si pengemudi ini udah berusia 18 tahun atau lebih. Oke, tadi sini tulis yes. Dan di bawahnya kita akan kasih kondisi yang sebaliknya. Kita tulis di sini no. Oke. No itu, nah sebelum itu masih ada dua kondisi lain yang bisa jadi opsi ya, maksudnya untuk apa ya istilahnya keringanan gitu ya. Nggak langsung misal di bawah 18 tahun itu nggak boleh kayak South Africa ini, nggak bisa nggak gitu. Jadi kita kasih pertanyaan lagi. Nah, kalau kita mau kasih pertanyaan, kita kita nggak perlu pakai
ini ya, blok yang persegi panjang nih, kita pakai blok yang diamond. Nah, kayak tadi yang aku sebutkan tadi, blok diamond itu fungsinya buat seolah-olah itu jika ya. Soalnya kita menanyakan jika maka gitu. Kita expand aja, kita masukin ke sini. Nah, oke. Masukin user age lebih dari sama dengan 60. Nah, sini letak istimewanya ini. Jadi, kita akan buat kondisi baru di mana usianya lebih dari atau sama dengan 16. Kita buat dua buah kondisi lagi di sini. Kalau bisa tuh bisa. Oh, bisa dia. Nah, seperti ini. Kita expand terus ya. Oke. Oh, tunggu. Sebelum itu kita kasih kondisi di mana si pengemudi ini berusia 16 tahun atau lebih. Khusus untuk pengemudi yang memenuhi persyaratan ini, kita akan eh, beri dia akses mengemudi hanya saja dengan parental guide atau arahan dari orang tua. You can drive with parental agreement. Bukan bukan arahan orang tua ya, tapi persetujuan orang tua ya. Agreement. Kita kasih yes. Nah, di bawahnya kita akan kasih blok jika lagi. Nah, jika memang aturannya cukup itu ya, cukup longgar sebenarnya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Kita kasih arrow dulu. Nah, ini kita kasih no. Oke, jadi dalamnya user age lebih dari sama dengan 15. Ini lebih rendah lagi persyaratannya. Jadi tambahkan lagi dua blok kondisi terakhir, di mana salah satunya memenuhi syarat dan salah satunya adalah tidak memenuhi syarat. Sambungkan dulu, sambungkan dulu. Nah, jika persyaratan user age uh, lebih dari atau sama dari 15, maka kita akan tulis ini, you can drive with parental supervision. Ya, berarti harus didampingi sama orang tua ya. Ini kalau yes, jika kondisinya benar. Nah, jika kondisinya salah, berarti tidak bisa mengemudi. Bukan tidak bisa ya, berarti bukan tidak bisa ya, tidak boleh, tidak boleh mengemudi. Oke, lanjut ke negara selanjutnya yaitu India. Ya, ini sudah makan cukup banyak space ya. Hmm, apa ini? Nah, jadi untuk India mungkin simple ya, seperti South Africa ini, karena rata-rata yang mempunyai banyak opsi ya, opsi di peraturan-peraturan itu tuh bisa negara-negara Amerika atau Eropa gitu. Setahu Setauku kalau negara kayak Asia atau Afrika gitu, itu kalau enggak ya, ya tidak.
Berarti kalau misal di Indonesia ini umur 17 tahun baru secara legal boleh mengendarai kendaraan bermotor. Nah, di bawah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi banyak dari kita yang justru malah menormalisasi pelanggaran itu dengan alasan kalau eh, mobilitas menggunakan kendaraan bermotor itu lebih cepat gitu. Jadi ya ya udah dimaklumi saja namanya negara seperti ini. Lanjut ke sini. Oke, ini blok jika. Jadi gampangnya tuh seperti ini loh. Ini blok diamond itu diartikan sebagai jika. Nah, outputnya adalah yes or no. Jika iya, maka nilai positif. Jika tidak, maka bisa negatif atau bisa tanda tanya lagi. Nah, tergantung dari situasi yang terjadi di dunia nyata. Oke, kita isi di sini user age lebih dari sama dengan 18. Oke, sama seperti Meksiko. Kita sambungkan dulu ya. Yes. Oke, kita lanjut ke dua kondisi. Buat saja dua kondisi ya, karena memang pada kenyataannya di negara ini itu negara India ya, itu hanya bisa mengemudi dengan syarat umurnya itu sudah 18 tahun atau lebih. Tapi kalau belum, maka belum boleh. Ya, mirip sama sini lah. Oke, yes or no. You can drive. You look. You can drive. Oke, kita akan lanjut ke negara terakhir ini, Eropa ya. Jadi salah satu negara Eropa maksudnya. Eropa kan benua. Nah, oke, jadi memang seperti faktanya yang tadi aku sampaikan ya. Kalau negara-negara seperti negara Eropa atau negara-negara di Amerika itu banyak sekali ya. eh, apa maksudnya kayak banyak opsi gitu. Jadi nggak semena-mena kalau iya itu harus iya, terus kalau enggak pasti enggak gitu enggak. Mereka kasih kayak semacam keinginan gitu, cuma dengan batasan-batasan yang udah mereka tetapkan. Oke, jadi kita kasih sini usia minimal sesuai peraturannya dulu. Usia minimal adalah 17 tahun. Ya, rata-rata di luar Indonesia ya. Kalau di sini 17 tahun. Itu usia rata-rata bisa boleh mengemudinya itu 18 tahun. 18. Oke, sudah. Blok jika sudah terpasang. Nah, lanjut ke maka. Jika wait, oh dihapus saja kita ulang aja dari awal. Nah, jika iya, you can drive. Oke, kita kasih kondisi yes. Namun jika no, ya. Nah,
jangan langsung dikasih blok kesimpulan ya, karena ini negara Eropa ya, yang kayak aku sebutin tadi, walaupun mungkin nggak semua negara Eropa seperti ini, tapi Prancis adalah salah satu yang seperti ini ya. Kita kasih dulu kondisi di mana, oke, kondisi di mana persyaratan tidak terpenuhi. Nah, masih ada opsi lagi, turunkan batas minimal bisa mengendarai kendaraan bermotor. User age lebih dari sama dengan 15 tahun ya, seperti ini di Meksiko. Oke, jika lebih dari atau sama dengan 15 tahun, berarti range-nya itu sekitar 15 sampai 18 lah. Sampai 17 tahun 11 bulan 31 hari. Iya, seperti itulah. Jadi sebelum ulang tahun ke-18-nya ya. Oke, kita bikin dua kondisi terakhir, jadi dua maka ya. Maka jika terpenuhi, maka jika tidak terpenuhi. Nah, jadi seperti negara Meksiko, can drive with parental supervisor. With. Kalau di sini tidak perlu parental supervision, ya, tapi with supervision saja. Maksudnya dengan pengawasan siapapun lah, tidak harus orang tua. Yang di bawahnya jika tidak terpenuhi, maka tidak bisa mengemudi. Can drive. Oke. Jadi yes, no ini kita tulis yes, no. Wait. Yes. No. Oke, sudah jadi. Dan terakhir kita akan menutup dengan blok yang di blok kotak ya. Kotak persegi panjang. Nah, di mana ini merupakan jalan buntu. Nah, jika kita tidak menanyakan di antara keempat negara ini, maka kita akan tulis saja data is not available. Oke, jadi seperti ini diagramnya, diagram Auer ya. Kalau bisa kita sebut sebagai diagram Auer. Nah, jadi aku akan contohkan negara Meksiko yang paling ribet lah ya. Jadi, kita akan mulai di start dulu, lalu kita akan tulis ask for country. Nah, kita akan tulis negara Meksiko. Oke, ini permisalan saja ya. Setelahnya kita akan tulis user age. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ketiga kondisi ini kita akan milih mungkin 15 ya, 15. Nah, turun ke South Africa karena kita tidak meminta jawaban dari user age minimal dari South Africa, maka kita akan lewatin saja. Oh, nah, Meksiko, lanjut kita ke usia minimal. Usia minimal karena aku milih tadi angka 15, berarti umur 15, berarti tidak memenuhi kondisi di mana umur minimal adalah 18 ke atas. Jadi no, kita turun 15. 15 itu di bawahnya 16. Jadi ini salah juga. Nah, sampai ke sini. Ini kondisi ke kondisi ketiga ya. 1 2 3. Nah, karena aku masukkan nilai 15 tadi, umur 15, maka aku bisa
men bisa mengemudi dengan ini, dengan pengawasan orang tua. Nah, seperti itu. Jadi setelah ini aku bakal tunjukin eh, gimana cara membuat program dalam bentuk blok di Scratch ya. Nah, oke. Jadi kita akan berpindah ke Scratch. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau aku baru aja bikin eh, beberapa blok ya, himpunan blok pemrograman ya. Nah, jadi kalau dari secara sekilas ini tuh bener-bener persis dengan yang kita buat di diagram aur ini. Nah, lihat saja ini. Nah, sama. Aurnya pun juga sama ya. Jadi kita di sini tuh hanya mainnya nimpa-nimpa if else saja sih. Jadi cukup simpel ya. Oke. Nah, kita mulai dari blok yang paling krusial ini blok start. When green flag click. Lanjut kita ke blok sensing dan kita menanyakan tentang empat negara mana dari Afrika Selatan, Meksiko, India, atau Prancis yang bakal kita pilih. Nah, lanjut kita ke blok variabel yang ini custom sendiri ya. Kita set country ini sebagai jawaban kita nanti outputnya di sprite ini. Terus kita turun ke bawah lagi, kita masuk ke blok sensing. Kita menanyakan berapa umur umur ya, berapa umurku itu. Nah, jadi di blok ini tuh kita nantinya bisa mengetahui di negara mana saja dari keempat negara itu yang aku bisa eh, berkendara di umur yang aku tetapkan. Oke, lanjut ke blok variabel. Kita setting variabel custom dulu, user age. Nah, ini user age-nya nanti tampilin di sini. Nah, kita masuk ke kondisi pertama di mana kita memilih South Africa ya, Afrika Selatan. Oke, jika kita memilih Afrika Selatan, maka nih kita masuk ke sini. Jika kita memilih umur 17. Nah, kita bisa lihat di sini user age lebih dari 16. Ini ada perbedaan sedikit di diagram Aura karena kita bisa mengcustom ya. User age lebih dari atau sama dengan 17. Tapi kalau di sini di Scratch kita hanya bisa uh, memberikan suatu variabel yang dimana itu dari variabel yang kita tetapkan itu mungkin lebih dari, kurang dari, sama dengan, itu tidak bisa kayak lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sekian. Mungkin bisa, hanya saja ditimpa ini blok hijaunya ini. Jadi usia lebih dari 16, berarti 17 ke atas. Jika iya, maka aku bisa berkendara. Jika enggak, maka else-nya, jadi aku nggak bisa berkendara. Nah, kita masukkan di sini. Ini kondisi pertama. Oke. Oh, ini jangan dulu ya. Kita taruh sini dulu aja. Dan kita lanjut ke kondisi kedua. Di mana kita memilih Meksiko sebagai negara acuan. Nah, di Meksiko ini, jika kita berusia lebih dari 17 tahun, berarti 18 ke atas, maka kita akan bisa berkendara. Namun, jika aku berumur 17 tahun ke bawah, maka masih ada lagi opsi untuk umur 16 tahun sampai 17 tahun. Nah, di sini tuh jika kita memenuhi kondisi tersebut, maka aku bisa berkendara dengan ini persetujuan dari orang tua. Nah, jika tidak, maka kita akan uh, berlanjut ke kondisi terakhir. Nah, ini tuh opsi kalau
umur masih terlalu muda ya. Umur lebih dari 14 tahun berarti 15. Ya 14 tahun lebih. Oke. Jadi jika umurku 14 tahun lebih ya anggaplah 15 tahun ya. Kalau aku memenuhi kondisi ini maka aku bisa berkendara dengan ini pengawasan orang tua. Namun jika tidak memenuhi kondisi tersebut maka aku tidak bisa berkendara. Kita juga masukkan masalah kerja ke sini. If if kita masukkan ke else-nya satu ini dan if-nya satu lagi kita akan masukkan ke if-nya ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan kita akan masukkan ke else. Else dari grup pemrograman yang pertama. Karena kan kita memilih negara Meksiko ya. Berarti Afrika Selatan ini dilewati. Jadi kita mainnya else. Langsung ke Meksiko. Lanjut ke negara ketiga yaitu India. India lebih sama kayak South Africa ya. Jadi kita langsung masukin saja ke sini ya. Dan kita masukkan lagi ke himpunan blok ya. Yang terakhir, nah ini yang terakhir kita akan eh, memilih negara Prancis. Misal kita milih negara Prancis ya. Nah, itu usia minimalnya itu lebih dari 17 tahun, berarti anggaplah 18. Jika aku memenuhi kondisi, maka aku bisa menyetir, bisa mengendarai dengan bermotor atau jika aku nggak memenuhi kondisinya, maka aku masih ada kesempatan lagi. Nah, kalau umurku lebih dari 14 tahun, atau katakanlah 15 tahun, aku memenuhi kondisinya, berarti aku bisa berkendara dengan pengawasan. Jika tidak, maka aku nggak bisa berkendara. Kita masukkan saja ini dan sini. Oh ya, jangan lupa di paling bawah sini, else itu kan udah jalan buntu kan. Kita nggak ada opsi negara lain untuk dibahas. Jadi kita pilih block, looks, dan say ini ya. Kita tulis ini data is not available for this country. Bilang aja data is not available buat nyamain yang satunya. Oke, jadi kita akan masukkan ini ke else-nya yang terakhir ini ya. Jangan sampai salah naruh. Oke. Setelah itu kita akan susun-susun ini dulu. Pertama setnya ke block sensing, terus ke block variable, terus sensing, habis itu ke block gabungan. Oke, kita sudah pasang semua. Jadi kita akan mulainya ya. Ini kita akan coba satu persatu ya negaranya. Kita akan pilih negara pertama adalah South Africa. Nah, umurku aku bakal coba kondisi yang dimana aku tidak memenuhi kriteria ya. Jadi eh, minimal ya usia minimum bisa berkendara itu kan 17 tahun kan. Nah, coba aku tulis 16 tahun. Nah, aku tidak bisa berkendara karena tidak memenuhi kondisi sebagaimana yang sudah ditetapkan. Karena ini harusnya lebih dari 16, tapi aku tulisnya di sini umurku 16, maka aku tidak bisa berkendara. Ya, karena minimal harus 16 plus atau 17 lah katakanlah. Oke, sekarang kita mulai lagi ke negara ini, Meksiko. Kita pilih Meksiko. How old are you? Kita akan pilih 15. Mungkin 15 atau 16. Coba kita pilih 16. You can drive with parental agreement. Nah, ini. Nah, kita akan coba cek di sini. You can drive with parental agreement. Karena aku set umur itu 16, maka memenuhi kondisi yang kedua.
yaitu setelah aku gagal memenuhi kriteria pertama, masuk kriteria kedua, nah, aku berhasil di situ. Karena umurku adalah 16 dan kriteria kondisi kedua itu adalah umurnya lebih dari 15 tahun, alias bisa dibilang 16 lah ya. Jadi di kondisi ini aku berhasil. Oke, kita restart lagi. Kita akan pindah ke negara India. How old are you? Coba kita pilih umur paling muda sih, umur usia belia 11 tahun, you can drive. Ya pasti lah. 11 tahun itu nggak mungkin ya. Secara, secara hukum ya pastinya tidak ada satupun negara yang memperbolehkan untuk berkendara di usia 11 tahun ya. Ya kecuali kalau mau dikejar sama bapak-bapak polsek itu nggak apa ya. Buat tantangan lah sekali-sekali. Oke, lanjut ke negara yang terakhir yaitu negara apa ini? Prancis. Prancis ya. How old are you? Kita tulis saja terserah berapa ya? 15. Can drive with supervision. Nah, ini. Jadi, aku gagal di kondisi pertama yaitu kriteria umur lebih dari 17 tahun. Itu 18 tahun. Nah, jadi aku beralih ke kriteria kedua, kondisi kedua di mana aku gagal dan kriterianya adalah usianya itu lebih dari 14 tahun. Nah, aku tulis usiaku itu 15 tahun, berarti aku bisa memenuhi kondisi ini. Karena kan 15 itu lebih dari 14, ya berarti aku bisa berkendara dengan pengawasan. Oke, jadi seperti itu saja ya pemrograman lewat Scratch. Sebenarnya udah aku berapa kali bahas tentang fungsi-fungsi dari blok-blok kode berwarna Magiku Hibiniu ini. Nah, langsung aja kita ke pembahasan terakhir di Replit berbasis Python. Oke. Oke, jadi kita akan lanjut ke Python buat program di Replit Python. Nah, jadi ini aku udah punya semuanya, udah punya kodenya dari awal sampai akhir. Kenapa enggak aku perlihatkan gimana aku membuatnya? Juga aja ya teman-teman, tadi itu banyak banyak errornya ya. Jadi aku harus ngomongin kali. Jadinya mungkin agak bisa lama ini. Nah, makanya aku persingkat aja dengan langsung jadi aku jelasin dulu pertama untuk ini ya. Ini tuh kita kan menanyakan tentang satu jurus. Ini kita kita menanyakan berapa umur kita. Nah, if else ini tergantung kita milih negara mana ya, sama seperti diagram ini. Oke, kita pilih South Africa mungkin, terus kita kasih umur 16 tahun. Nah, itu tidak akan membuat si apa si program menjawab tidak. Oke, coba kita ya. South Africa 19 ya. Data is not available is found. Oke, berarti not available. Anggap saja tidak ada. Atau kita bisa coba yang 16. Oke, jadi huruf kapitalnya harus diperhatikan. Oke, dan ini berlaku juga dengan eh, kondisi-kondisi yang di bawah. Ya, jadi sebenarnya sama konsepnya. Hanya saja yang di Meksiko, India, sama Prancis itu hanya menimpa lagi. Oke,
Jadi sekian dari pembahasan aku kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya dari segi kata-kata. Oke, terima kasih.